siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Tetapi biarlah yang kita percaya, tangan Tuhan yang selalu memegang dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, haleluya. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang, hanya terang-Mu Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang pegang dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin.
Ibu Saudara, senang kita bisa berjumpa lagi malam hari ini dalam ibadah live on Zoom GSKI Salib Kristus Surabaya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Dalam situasi yang tidak terlalu kondusif, sehingga kami tidak bisa beribadah secara onsite, secara tatap muka. Tapi kami boleh merasakan kasih anugerah dan kemurahan Bapa di surga atas kami semuanya. Kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam Zoom malam hari ini ya Bapa. Kami tahu itu semua adalah karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada malam hari ini dalam tubuh yang sehat, itu juga karena anugerah-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini dalam ibadah bersama kami pada malam hari ini, Bapa kami bersatu hati, kami bersepakat. Kiranya Bapa berkenan dalam kasih anugerah dan kemurahan Bapa. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami masing-masing. Kau persatukan kami dalam kasih-Mu, dan kami mohon saat ini ya Bapa, kami rindu mendengarkan Bapa berbicara, Bapa berfirman di tengah-tengah kami. Mari ya Bapa, berbicaralah, nyatakanlah isi hati-Mu dan kehendak-Mu kepada kami semuanya. Kami siap mendengarkannya. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak dan kerinduan-Mu untuk kami lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami ini. Bapa, kiranya Engkau menaruh perkataan-Mu dalam lidah dan mulut anak-Mu ini untuk diperkatakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan malam hari ini, dalam ibadah bersama kami saat ini, boleh menjadi malam yang penuh dengan berkat kebenaran yang dari surga. Mana surgawi-Mu mengenyangkan kami semuanya. Puji nama-Mu ya Bapa. Kami akan membuka hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan Bapa berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah hidup dari firman-Nya. Hidup dari firman-Nya. Ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi landasan daripada pemberitaan firman saat ini, yang terambil dari beberapa kitab, Ulangan, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, dan juga Ibrani, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita memiliki tanggung jawab untuk bekerja, mengupayakan, mengusahakan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita dengan sebaik mungkin. Tentu kita bertanggung jawab dan bahkan harus memaksimalkan seluruh potensi, seluruh kesempatan, talenta yang Tuhan sudah berikan dan siapkan dari hari ke hari. Dan tentu saja semuanya itu selain daripada untuk juga keberlangsungan daripada kehidupan kita, tentu kita harus melakukannya, mengerjakannya bagi hormat dan kemuliaan Allah yang kita sembah, Raja yang kita layani, Tuhan Yesus Kristus. Namun, Bapak Ibu Saudara, usaha dan daya untuk kita memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan dalam keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Pada masa-masa saat ini, ternyata bukan hanya sekedar seperti apa yang barusan saya katakan. Tetapi perjuangan, usaha, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani
untuk keberlangsungan hidup kita itu sekarang sudah mengalami perubahan demi perubahan, menjadi sebuah hal yang diupayakan untuk bisa semakin memuaskan ego manusia, menjadi sebuah pengejaran tanpa akhir untuk bisa memperoleh penghargaan, penghormatan dari sesama. Manusia hari ini telah menjadikan kebutuhan jasmani dengan segala kesenangannya yang bisa dinikmati dan bisa diraih itu menjadi sesuatu yang penting, paling penting, dan yang terutama di dalam hidupnya. Dan itu sejatinya sudah menjadi berhala di dalam kehidupan manusia. Kalau dulu pada awalnya, pada mulanya, pemenuhan kebutuhan jasmani itu adalah untuk hidup, maka hari ini hidup adalah untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau kita merenungkan dengan seksama, Bapak Ibu Saudara, situasi dunia kita saat ini, seharusnya hal ini bisa membuat setiap manusia menyadari betapa rentannya hidup di dunia ini, dan bahkan ke depan sangat besar kemungkinan akan muncul berbagai-bagai varian penyakit yang jauh lebih berbahaya. Akan muncul berbagai-bagai bencana alam yang semakin besar akibat ekosistem bumi yang semakin rusak. Belum lagi ancaman perang. Dan kalau perang terjadi di zaman teknologi yang sudah sedemikian canggih ini, nuklir dilepaskan, maka bumi dalam hitungan tidak terlalu lama akan benar-benar hancur lebur. Dunia ini sudah dan akan semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya oleh karena perilaku manusia itu sendiri. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun kenyataannya adalah demikian, tetapi faktanya ternyata hampir semua manusia hari ini, hati dan pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman, menjadi hamba setan karena fokus hidupnya terus semakin tertuju kepada usaha untuk memenuhi dan menikmati berbagai-bagai kebutuhan, kesenangan jasmaninya yang diyakini itu akan dapat memberikan kepuasan, kebanggaan, memuaskan egonya untuk bisa menjadi manusia yang terpandang, terhormat di mata sesamanya. Apa yang baru saja saya sampaikan ini, Bapak Ibu, jelas bisa dikonfirmasi lewat berbagai-bagai perilaku manusia yang menghalalkan segala cara, mencuri, menipu, korupsi untuk bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya. Orang lebih takut tidak memiliki uang daripada tidak memiliki Tuhan. Orang lebih takut tidak memiliki uang daripada kesehatannya, kebersamaannya dengan keluarga. Itu juga dikorbankan. Bahkan manusia hari ini perilakunya itu demi untuk memenuhi segala kebutuhan dan kesenangan jasmaninya, tidak segan-segan untuk menindas, menyengsarakan,
bahkan membunuh sesamanya demi memperoleh uang. Demi uang, manusia hari ini tega menyengsarakan dan membunuh sesamanya. Ada ungkapan bahasa Latin yang berbunyi, Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala pemangsa bagi sesamanya. Tidak perlu jauh-jauh, kita perhatikan coba. Sejak awal pandemi berlangsung sampai hari ini. Bagaimana kita melihat berbagai-bagai perilaku yang dilakukan oleh manusia demi uang. Demi memperoleh uang. Kita bisa melihat di awal-awal masa pandemi. Manusia-manusia, orang-orang yang berlomba-lomba menimbun masker, menimbun vitamin untuk memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Kita juga melihat bagaimana perilaku orang melakukan tes swab palsu karena menggunakan alat yang bekas. Kita juga melihat vaksinasi palsu karena hanya ditancapkan saja jarumnya, tapi vaksinnya tidak disuntikkan. Dan kalau kita membaca berita, apa yang terjadi di dekat kita, di kota kita, bagaimana ada manusia, ada orang-orang yang berperilaku menimbun obat-obatan antivirus demi mendapatkan keuntungan, demi mendapatkan uang. Padahal obat-obatan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka yang sedang mengalami situasi yang genting, situasi yang darurat di rumah sakit. Maka Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran mungkin kalau Bapak Ibu kita sering mendengar orang berkata, dalam bahasa Inggris demikian, wah golek duit haram ae susah, apa maneh golek duit halal, katanya. Wes pokoknya sing penting oleh duit, sing liyane urusan buri. Inilah spirit, gairah, dan cara hidup dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau perhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang-orang yang setiap hari Minggu beribadah di gereja, ternyata kehidupan atau cara hidup, spirit gairah yang seperti ini ternyata sudah masuk ke dalam gereja. Terjadi juga dalam kehidupan orang percaya. Bukan hanya jemaat, tetapi bahkan para hamba Tuhan, para pengerja, pendeta, gembala. Mereka yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan mengikut Kristus. Tapi ternyata mereka malahan menjalani kehidupan sebagai seteru salib Kristus. Kata Filipi 3 yang dikatakan oleh Rasul Paulus, demi kebutuhan jasmani mereka. Kalau kita membaca Roma 16-18, sama. Bagaimana hamba-hamba Tuhan demi perut mereka, demi kebutuhan jasmani mereka. Mereka hidup dalam spirit gairah dunia ini, menjadi seteru salib Kristus. Para hamba Tuhan yang seharusnya melayani Tuhan justru melayani perut mereka, melayani hasrat keduniawian mereka.
Para hamba Tuhan yang seharusnya memperlengkapi jemaat, justru malah memperalat jemaat demi pemuasan kebutuhan jasmani mereka. Karena ternyata banyak hamba Tuhan dan orang percaya yang juga telah dibutakan hati dan pikirannya oleh ilah zaman, dan mereka menjadi penyembah-penyembah setan. Mereka orang-orang yang meremehkan dahsyatnya kekekalan yang akan mereka masuki pada saat hari kematian nanti tiba. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Sangat-sangat singkat. Wong urip iku mung mampir ngombe. Maka Bapak Ibu Saudara, menjadi penting untuk kita sungguh-sungguh yang mau belajar, mau menghidupi kebenaran. Kita harus mengerti apa yang Injil Kristus ajarkan, supaya dalam menjalani masa hidup kita di dunia ini sebagai pengikut Kristus, kita benar-benar dapat menjalaninya dengan mengikuti jejak-jejak teladan Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu. Kalau kita membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Matius 4, ayatnya yang keempat. Ini adalah kisah tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya hidup di dunia ini bukan hanya soal tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani kita. Tetapi lebih daripada itu, hidup ini adalah soal untuk memenuhi dan melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah. Dalam Matius 4 ayat 4 itu, dalam kisah tentang pencobaan di padang gurun itu, bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa sekalipun dalam kondisi yang sangat kelaparan dan membutuhkan makanan, membutuhkan roti, tetapi Tuhan Yesus lebih memilih untuk melakukan, untuk memenuhi kehendak Allah, sekalipun harus tetap kelaparan. Daripada dia memenuhi kebutuhan jasmaninya, perutnya kenyang, tetapi menjadi hamba setan. Ia memilih untuk memenuhi kehendak Allah, sekalipun tetap kelaparan. Setan yang mencobai Tuhan Yesus, yang pasti setan tahu bahwa Tuhan Yesus sedang sangat kelaparan, sangat membutuhkan makanan, karena sudah berpuasa sekian lama di padang gurun. Setan mengatakan, ubahlah dengan kuasamu, supaya batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, kalau sekiranya hari ini jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, malahan kalau bisa mereka itu punya kuasa, memiliki kuasa, bukan cuma merubah batu menjadi roti. Bahkan mereka kalau bisa merubah batu menjadi permata, menjadi emas, bukan cuma menjadi roti saja. Ya. Maka saat ini kita harus melihat bagaimana seharusnya kita ini hidup meneladani Tuhan kita Yesus Kristus ini. Apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Yesus ucapkan sebagai jawaban kepada setan yang dicatat di dalam Matius 4 ayat 4 itu, sebenarnya itu adalah firman Elohim Yahweh yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel
yang dicatat di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ketiga. Bagaimana Elohim Yahweh menurunkan mana dari surga. Mana dari surga itu diberikan setiap hari dalam perjalanan bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun untuk memasuki negeri perjanjian. Elohim Yahweh memberikan mana, menurunkan mana dari surga itu. Bukan hanya sebagai bukti pemeliharaan Elohim Yahweh atas hidup atau kehidupan bangsa Israel. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita mau mencermati, membaca dengan seksama ayat di dalam Ulangan 8, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, maka di sana kita akan menemukan bahwa sesungguhnya lebih daripada pemeliharaan kepada bangsa Israel, Elohim Yahweh menurunkan mana dari surga itu dengan maksud agar bangsa Israel memiliki kerelaan hati yang sepenuhnya untuk meninggalkan, untuk melupakan Mesir. Dan yang kedua, supaya mereka bangsa Israel ini bersedia dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Elohim Yahweh yang akan membawa mereka masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan itu. Maka kalau perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 4 yang terambil dari Ulangan 8 ayat yang ketiga itu, kita bawa dalam konteks perjanjian baru, di mana kita adalah umat pilihan, umat perjanjian baru. Maka Bapak Ibu, kita mesti mengerti, Bapa di surga itu telah memberikan putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai roti hidup yang turun dari surga. Tetapi bukan saja untuk memelihara hidup kita sebagai umat pilihan, tetapi juga supaya kita sebagai orang percaya, sebagai umat pilihan perjanjian baru, Bapa di surga mau menghendaki, menginginkan, merindukan, supaya kita juga memiliki kerelaan hati untuk meninggalkan dunia. Untuk bersedia dengan sepenuh hati, segenap hidup, melakukan kehendak Bapa yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Maka kalau kita membaca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-48 sampai dengan yang ke-58, di sana kita akan mendapati Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika ada orang yang bersedia untuk makan dagingku, minum darahku, maka orang itu akan memiliki hidup kekal. Tetapi jika seseorang tidak bersedia makan dagingku dan minum darahku, maka orang itu tidak akan memiliki hidup di dalam diri." Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 54. Bahkan di dalam ayat 56 dan 57 di dalam Yohanes 6 itu dikatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kata Tuhan Yesus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Orang banyak yang waktu itu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus ini langsung mengalami kegemparan di antara mereka. Dan bahkan para murid berkata satu sama lain, "Wah, perkataan ini keras.
Siapa yang sanggup mendengarkannya? Dan di ayatnya yang ke-66 Yohanes 6 itu, Yohanes 6 ayatnya yang ke-66, kita membaca bahwa sejak dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Hari ini tentu kita sudah bisa memahami karena kita sudah memiliki Injil yang lengkap. Di dalam diri kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka seharusnya kalau kita belajar Injil Kristus dengan benar, maka kita pasti bisa memahami bahwa arti makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu tentu bukan hanya sebatas upacara perjamuan kudus yang mungkin 1 bulan sekali kita lakukan untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan itu kan? Tetapi arti makan daging dan minum darah Tuhan Yesus itu adalah supaya hidup kita yang kita jalani ini digerakkan, dimotivasi oleh spirit, oleh gairah hidup yang sama seperti spirit gairah hidup Tuhan Yesus. Yang dikatakan di dalam Yohanes 4:34, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan rencananya. Itulah spirit gairah yang mestinya menggerakkan seluruh hidup kita, menjadi motivasi di sepanjang hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Yang itu berarti kalau kita lakukan, kita makan tubuh Tuhan Yesus dan kita minum darahnya. Kalau ini kita lakukan, maka inilah yang akan memastikan jalan kita untuk memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Matius 7 ayatnya yang ke-21 berkata, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan juga di dalam Yohanes 17, hanya orang percaya yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam mereka yang akan dipersatukan dengan Bapa di surga. Tetapi sayangnya Bapak Ibu, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 66 tadi, bahwa mulai sejak dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikut Tuhan Yesus lagi. Hari ini kita atau banyak orang yang mengaku diri Kristen, yang mengaku diri percaya Yesus, ketika diperhadapkan pada hal yang demikian ini, reaksinya ternyata banyak yang sama juga dengan reaksi para murid saat itu. Wah, ini pengajaran yang keras, tidak mungkin bisa dikerjakan. Kita ini masih darah dan daging, bro, sis. Dan kemudian banyak orang tidak percaya kepada kebenaran-kebenaran ini. Tentu saja kemudian mereka menolak untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita mengerti bahwa setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusannya di atas kayu salib, maka seluruh dosa-dosa manusia sudah dipikul, sehingga manusia beroleh kembali kesempatan untuk bisa masuk dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Maka mestinya, apalagi kita, kalau kita adalah orang percaya, pengikut Kristus, maka masalah terbesar dalam hidup manusia, khususnya kita sebagai orang percaya, bukan lagi masalah-masalah penghidupan sementara di bumi ini.
makan, minum, dan berbagai-bagai hal yang ingin dicapai, dinikmati di dunia ini, uang, rumah, mobil, harta, kehormatan, semuanya itu fana. Seharusnya kita harus memahami masalah terbesar kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Dan melakukan itu setepat-tepatnya. Roma 12 ayat 2. Tapi tentu saja kita tidak akan pernah dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna itu kalau kita tidak memiliki kerelaan untuk meninggalkan dunia ini. Kalau kita tidak bersedia untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 itu, mempersembahkan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, kudus. Jadi mestinya bukan lagi hidup kita untuk pengejaran akan kebutuhan jasmani. Sekalipun tentu kita tidak melepaskan, mengabaikan tanggung jawab itu. Tetapi itu bukan yang utama. Kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Roti yang kita makan memang mengenyangkan perut kita, tetapi kemudian untuk sesaat akan kita keluarkan ke jamban. Tetapi firman Allah itu adalah kekal. Jadi saya malam hari ini, saat ini, dalam ibadah bersama kita malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan kita yang mulia, Yesus Kristus. Kita harus memiliki kerelaan untuk meninggalkan dunia ini. Kita harus bersedia untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Maka barulah di situ kita akan mulai mengerti kehendak Allah. Dan kalau kita mulai mengerti kehendak Allah, barulah kita kemudian bisa mulai melakukannya. Dan kalau proses ini terjadi di dalam kehidupan kita, maka sekalipun kita masih ada di dunia ini, tetapi kita sudah memiliki cara berpikir dan cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Kita akan memiliki cara hidup dan cara berpikir surgawi, di mana hidup kita tidak lagi diukur menurut ukuran-ukuran dunia. Bapak Ibu, janganlah sampai ada di antara kita, khususnya yang bersama-sama dalam ibadah bersama saat ini, atau seluruh jemaat GSKI Salib Kristus dan sahabat-sahabat Salib Kristus, jangan sampai ada di antara kita yang pada akhirnya mengalami apa yang dialami oleh anak muda yang kaya dalam kisah di dalam Matius 19. Yang walaupun telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan telah dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus menjadi muridnya. Tapi ternyata anak muda yang kaya ini lebih memilih roti dunia daripada roti surgawi. Ia lebih memilih sukacita dunia yang sementara ini daripada sukacita kekal dalam persekutuan dengan Bapa dan Kristus di kerajaan surga. Maka malam hari ini Bapak Ibu, sungguh-sungguh saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita benar-benar memilih
roti surgawi itu. Yang akan membawa kita masuk dalam sukacita kekal di dalam kerajaan surga. Marilah kita memilih untuk memakan, menikmati firman Allah, hidup dari firman Allah, melakukan kehendak Bapa di dalam sisa waktu hidup kita yang tidak terlalu lama lagi. Maka marilah kita bersama-sama menjadi penurut-penurut jejak Abraham, jejak Tuhan Yesus. Kita rela meninggalkan dunia ini. Kita bersedia mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Karena sesungguhnya, seperti yang dikatakan dalam Matius 24:35 dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Hanya ada dua yang kekal selama-lamanya. Firman Allah dan orang yang melakukan kehendak Bapa. Maka mestinya kita ayo mendorong, memaksa diri kita untuk benar-benar melakukan atau memiliki kedua hal ini. Firman Allah dan melakukan kehendak Bapa. Maka kalau kedua hal ini ada di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, maka pengharapan kita akan hidup kekal di kerajaan surga. Pengharapan kita akan sukacita kekal bersama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Pengharapan itu akan benar-benar menjadi milik yang pasti bagi kita. Jadi mari kita mempergunakan waktu-waktu ke depan yang masih Tuhan berikan, kesempatan dan anugerah yang masih Tuhan limpahkan kepada kita. Kita masih bernafas, jantung kita masih berdenyut, masih berdetak. Ayo, kita lakukan, kita isi semuanya itu untuk mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya memasuki kekekalan. Selalu saya tidak bosan-bosannya mengajak seluruh jemaat GSKI Salib Kristus dan seluruh sahabat-sahabat Salib Kristus. Ayo preparing life for eternity. Persiapkan hidup untuk kekekalan. Dunia ini fana, sebentar lagi juga akan hancur. Ayo, dan ayo. Jadikan pengharapan hidup kekal kita, sukacita kekal kita di dalam kerajaan surga itu menjadi milik kita yang pasti. Amin. Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah bersama live on Zoom saat ini, setelah kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh kita tanam dalam hati kita. Biarlah itu benar-benar tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dan menutup ibadah bersama kita malam hari ini. Dan kita akan memohonkan berkat yang dari Bapa di surga untuk kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Kalau malam hari ini
Sungguh-sungguh kami diberkati oleh firman yang keluar dari isi hati Bapa. Kami boleh menangkap, mengerti akan kerinduan Bapa untuk kami semua, anak-anak yang Bapa kasihi dan sayangi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Bapa kalau selama ini, sekian waktu lamanya, kami begitu banyak mendukakan Engkau. Kami begitu banyak menyakiti hati-Mu. Kami menyia-nyiakan banyak waktu-waktu kami untuk hal-hal yang fana, untuk hal-hal yang akan kami tinggalkan ketika kami masuk ke dalam kekekalan. Malam hari ini kami memohon ampun kepada-Mu. Bila kiranya malam hari ini, Bapa, jika kami mendengar firman-Mu ini, Bapa, Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Agar Roh Kudus-Mu itu yang memampukan kami dan kami bersedia untuk dituntun, dimampukan oleh Roh Kudus, mengerjakan dan melakukan kehendak Bapa. Ini kami, Bapa. Seluruh hati kami terbuka di hadapan-Mu saat ini. Engkau menyelidikinya. Jika Engkau mendapati ada begitu banyak kekurangan, kelemahan, noda dan dosa di sana, ampuni kami. Ampuni kami, ya Bapa. Kami mau mengisi waktu-waktu kami ke depan dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami rela untuk meninggalkan dunia ini. Kami bersedia dengan segenap hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami. Ya Bapa yang Maha Baik yang ada di dalam kerajaan surga. Kiranya Bapa berkenan saat ini mencurahkan berkat yang dari surga turun atas kami semuanya. Berkat jasmani dan berkat rohani yang dari surga. Dan biarlah itu menjadi berkat kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Karena kami akan mengerjakan, melakukan kehendak-Mu. Lewat berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang Bapa curahkan, kami akan mempersiapkan seluruh hidup kami dengan sebaik-baiknya untuk kami memasuki kekekalan, berjumpa di dalam kerajaan surga, dalam persekutuan dan sukacita kekal bersama Engkau dan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu malam hari ini. Kami sambut dengan penuh sukacita dan pengucapan syukur. Berkat kekal yang dari surga ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, dengan demikian maka berakhir ibadah bersama kita saat ini live on Zoom, dan kita akan berjumpa kembali dalam ibadah bersama GSKI Salib Kristus minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Terima kasih. Selamat malam.